biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat beribadah pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model 2. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih, dan sehat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Perlu kami sampaikan untuk jemaat GKI Langkai, persembahan dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau melalui rekening Majelis Jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, mohon kesediaannya untuk menyampaikan kepada bendahara. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383, bait 1 dan 2. Bait kedua jemaat dimohon berdiri. Sungguh indah kabar mulia. Ia
serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang berjela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 243 bait 1 sampai 3. Sejahtera Tuhan. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, bagimu, bagiku, dan siapapun yang ada di dunia ini. Bagimu, bagiku, dan siapapun yang ada di dunia ini. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima, berlimpah sekarang dan selamanya. Bersiaplah menerima. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan, tanah
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami, dengan kata ataupun perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pelayanan firman Tuhan sekaligus doa syafaat disampaikan oleh Ibu Pendeta Susana Priscilla MTH. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada minggu hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena pada minggu hari ini kami kembali dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dapat memahami, dapat menghayati, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya.
Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah saya baca tadi untuk kita, saya mengambil dua hal sebagai refleksi kita. Yang pertama, tentang anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu bisa kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memaparkan tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah salah satu cara atau metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus melalui cara-cara atau metode-metode seperti khotbah, tanya jawab, diskusi, ceramah, dialog, studi kasus, seperti perumpamaan tentang seorang penabur, metode debat, misalnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dan masih banyak lagi metode-metode lain yang digunakan oleh Tuhan Yesus di samping metode perumpamaan. Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu. Perumpamaan adalah pengajaran dalam bentuk cerita-cerita yang bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dipakai
oleh Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan sorga atau kerajaan Allah dan rahasianya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumpamaan artinya perbandingan, ibarat yang diandaikan. Sedangkan dalam Kamus Alkitab, perumpamaan berarti suatu kiasan yang ada di alam ini, merupakan kiasan. Dari mana diambil ibaratnya? Yesus memaparkan tentang kerajaan sorga dalam nas kita melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin. Yesus mengumpamakannya sama dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia mengundang banyak orang untuk datang ke pestanya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Sekali diundang, tidak mau datang. Itu bisa kita lihat pada ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. 2 kali diundang, tidak mau datang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada ayat yang keempat kita bisa melihat bahwa sang raja itu kembali mengundang untuk yang kedua kalinya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 2 kali diundang, apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkannya. Bahkan dalam ayat 5 dikatakan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan bahkan ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, bahkan membunuhnya. Itu kita bisa lihat pada ayat 6. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita renungkan dalam kehidupan kita perihal undangan ini, pernahkah saudara mendapat undangan untuk menghadiri suatu acara penting, misalnya entah pesta ulang tahun, ucapan syukur, pesta pernikahan, ataupun undangan penting lainnya? Tentu kita pernah mendapatkan undangan-undangan seperti itu. Bahkan mungkin sering kita menerima undangan. Bila kita mendapat undangan, itu artinya bahwa kita mendapat suatu kehormatan dari orang yang mengundang kita. Biasanya orang yang diundang adalah orang-orang yang dianggap pantas untuk diundang. Orang-orang yang dianggap terhormat tentunya. Di dunia timur, sebagaimana sudah menjadi suatu
kebiasaan bahwa menerima undangan kerajaan merupakan suatu kewajiban. Menolak undangan untuk menghadiri pesta pernikahan dianggap tidak menghormati. Bagi kita, menghadiri dan tidak menghadiri tidaklah menjadi persoalan. Tetapi kebanyakan dari kita, pastilah kita memilih untuk hadir apabila kita diundang. Kecuali kalau kita tidak berada di tempat, maka kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam satu hari misalnya bisa ada beberapa undangan pernikahan. Tetapi kita pasti memilih untuk membagi waktu kita supaya bisa hadir dalam undangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam nas kita tadi diceritakan, walaupun para undangan itu mempunyai dalih yang macam-macam, bahkan sampai menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba yang diutus oleh raja untuk mengundang ke pesta. Raja ini tetap mengundang. Dia tidak berputus asa untuk mengundang orang banyak supaya hadir. Itu artinya bahwa raja tetap bermurah hati. Ia tetap mengundang supaya orang datang ke pestanya. Itu bisa kita lihat pada ayat 8 sampai ayat 10. Dan ia tidak peduli orang baik dan orang jahat. Semua diundang. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan hari ini kita mendengar Yesus mengatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti suatu perkawinan, suatu persatuan antara dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Allah mengutus nabi-nabi untuk mengundang umatnya. Namun nabi-nabi itu tidak dipedulikan. Pada zaman perjanjian lama seringkali kita mendengar nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan tidak didengar oleh umat Israel. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi itu. Mereka menyiksanya. Perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini adalah tentang sejarah umat pilihan Allah itu sendiri. Walaupun mendengar banyak panggilan, hanya sedikit yang menanggapi. Akan tetapi perumpamaan Yesus ini juga merupakan suatu sejarah dalam diri pribadi kita. Allah mengundang, namun betapa seringnya kita menolak undangan itu. Oleh sebab itu nas ini mengingatkan kita agar kita menerima undangan Allah untuk hidup dalam keselamatan dan anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua dari nas kita ini, bahaya ketidaktaatan
Itu bisa kita baca pada ayat 11 sampai ayat 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam latar belakang kebudayaan Timur Tengah, melalui mana nas ini ditulis memang lain. Orang ke pesta diharuskan atau diwajibkan mengenakan pakaian pesta. Entah bagaimana bentuk pakaian pesta yang dimaksud, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas itu rupanya semacam tanda sikap kehormatan. Tanpa mengenakan pakaian pesta berarti penghinaan bagi raja. Untuk acara perkawinan, para tamu undangan biasanya memakai pakaian yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin pada saat itu ayah mempelai laki-laki menyediakan pakaian pesta bagi tamu-tamu yang tidak berpakaian dengan layak. Jika sang tamu tidak mau menerima atau menolak pakaian yang disediakan oleh tuan rumah, maka tuan rumah itu akan merasa terhina. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang itu sudah diundang, namun ia tidak menghargai raja yang telah mengundangnya. Ia tidak mengenakan pakaian pesta. Sebab itu raja marah kepadanya dan menghukumnya. Bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tersebut telah diundang. Padahal sebenarnya ia tidak layak, tapi ia dihargai dan dianggap layak. Namun ia tidak menghargai raja yang telah mengundangnya, karena ia tidak mengenakan pakaian pesta. Perenungan dari ayat ini, bahwa sebagai orang-orang percaya, ketika Tuhan mengundang kita menjadi umatnya, menjadi jemaatnya, perlu ada kesungguhan di dalam diri kita. Perlu keseriusan dalam hidup kekristenan kita. Soal iman bukanlah hal yang main-main. Soal hidup dalam kebenaran harus terus-menerus kita utamakan. Allah telah mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Kita dianggap berharga baginya dan telah diundang dalam sukacita sorgawi.
Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan atau mengabaikannya. Soal kesibukan, janganlah sampai menggantikan hal-hal yang paling prinsip dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini diakhiri dengan kalimat, yaitu pada ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pernyataan keras yang disampaikan oleh Yesus ini dapat kita artikan bahwa banyak orang yang diundang dalam perjamuan sorgawi, tetapi tidak dapat masuk. Mengapa? Karena walaupun undangan itu merupakan perwujudan kemurahan hati Allah, banyak orang yang diundang memilih untuk tidak mengenakan pakaian kebenaran Kristus. Atau mereka memperkenankan pakaian hidup mereka masih ternoda dengan dosa yang belum diselesaikan dan meminta ampun kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pentingnya kita sebagai orang-orang yang percaya hidup dalam pertobatan. Pertobatan adalah pakaian kebenaran yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita. Bertobatlah sebelum terlambat. Yesus memperingatkan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Peribahasa ini adalah maksud utama dari perumpamaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus kembali mengingatkan kita, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu artinya adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang merespon dan tidak peduli dengan undangan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diundang dan merespon panggilan itu sebagai sesuatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita bersedia mengenakan pakaian kebenaran yang diberikan oleh Tuhan melalui pengajaran-pengajarannya, agar kita layak bersama-sama dengan Dia dalam perjamuan kawin yang kelak akan dilakukannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, subtema kita bulan Oktober ini yaitu beritakanlah Injil. Beritakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kabarkan, bagikan, siarkan, sampaikan, ucapkan, kirimkan. Sedangkan Injil dalam bahasa Yunani evangelion. Eu artinya baik, angelion artinya kabar. Jadi Injil, evangelion, kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari subtema ini mengajak kita untuk memberitakan Injil.
apa? Apa yang akan kita sampaikan? Yaitu tentang kasih Allah, tentang shalom damai sejahtera yang telah dihadirkan oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia melalui pengajarannya, melalui perbuatannya. Ia mengasihi manusia yang berdosa. Shalom atau damai sejahtera menjadi sentral dalam pelayanan Yesus. Dan inti pemberitaan Yesus melalui pengajaran dan perbuatannya adalah shalom. Shalom damai sejahtera itulah yang kita beritakan kepada dunia di mana kita berada. Allah menginginkan dunia hidup dalam damai sejahtera. Shalom, dan kita bisa berbagi shalom atau damai sejahtera itu kepada sesama kita. Dalam pelayanan kita, kita menghadirkan shalom atau damai sejahtera itu seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beritakanlah Injil, beritakanlah kasih Allah di mana saja kita berada. Kita diutus untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera, tentang kasih dan pengampunan Allah, dan juga mewartakan kebaikan Tuhan melalui kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Maha Baik. Terima kasih karena berkat dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami. Firman-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus membimbing kami untuk lebih dalam mengenal kasih-Mu. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan mengundang kami untuk menerima keselamatan dan hidup dalam ketaatan. Kami mendoakan jemaat-Mu GKI Langkai serta seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini, walaupun dalam situasi sulit karena pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di mana saja berada, agar selalu dalam lindungan-Mu. Karuniakan kepada kami hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa agar kami selalu dalam keadaan sehat, semakin lebih baik, dapat terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman dan kesetiaan kepadamu. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang berada di rumah atau yang berada di kampung halaman masing-masing, saudara-saudara kami yang sakit,
yang di rumah ataupun di rumah sakit, saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan, saudara-saudara kami janda duda, yatim piatu. Kasih Tuhan selalu bersama mereka dan kami semua. Kami mendoakan gerejamu di seluruh dunia agar menjadi alat perdamaian. Para pemimpin gereja, Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE, dan Majelis Jemaat GKE, agar selalu dalam hikmat dan berkat Tuhan. Kami mendoakan pelayan-pelayan Tuhan agar dapat melayani dengan sukacita dan menjadi pelayan yang setia serta hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka, dalam pendidikan dan perjuangan mereka saat ini, dalam meraih masa depan yang penuh harapan. Kami memohon pertolongan dan hikmat Tuhan atas hidup mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, serta hidup takut akan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi guru, mengasihi orang tua, terlebih mengasihi Tuhan, sehingga kelak menjadi orang-orang yang berguna, harapan bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa. Tuhan pakai menjadi pembawa damai di mana saja mereka berada. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, agar damai dan kasih tetap terpancar di tengah-tengah bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Tuhan menganugerahkan roh hikmat agar dapat bekerja dengan baik, serta keputusan yang diambil mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur, cerdas, dan sejahtera. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena bencana alam, banjir, gempa bumi, dan berbagai peristiwa alam lainnya. Tuhan mengasihi mereka. Semoga virus corona segera berakhir oleh pertolongan dan pengasihan Tuhan. Mampukan kami menjalani hari-hari yang akan datang. Kami berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, dengan sukacita dan sukarela kami memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan
Persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 286 bait 1 dan 2. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. We love PKE, itulah rumah iman, tempat kami
dan mewartakan Injilnya.